Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Nah, apa kabar nih anak-anak ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan pembelajaran pada hari ini maupun seterusnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak ibu untuk senantiasa memeriksa kerapian, baik kerapian diri sendiri maupun kerapian di lingkungan tempat pembelajaran kalian. Kalau terdapat sampah, mohon dikutip dan dibuang di tempatnya. Anak-anak, walaupun banyak sekali rintangan di hidup kita yang senantiasa kita lalui, tetapi ibu berharap anak-anak itu selalu menanamkan prinsip semangat dalam memulai pembelajaran. Ketika kita memulai pembelajaran, tolong jangan pikirkan hal-hal yang membuat kita itu tidak fokus untuk mencapai keberhasilan belajar. Alangkah baiknya anak-anak ibu senantiasa selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan kesehatan dan semangat untuk memulai setiap aktivitas keseharian. Anak-anak, silakan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran pada hari ini diberikan keringanan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak ibu, materi pembelajaran kita pada hari ini memasuki teks deskripsi dengan kompetensi awal membaca dan memirsa. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita capai pada hari ini, yaitu anak-anak diharapkan melalui membaca dan memirsa teks deskripsi secara audiovisual, anak-anak dapat mengembangkan pemahamannya terhadap kata-kata yang jarang muncul dengan menemukan arti kata pada kamus secara mandiri dan tepat. Selain itu, dengan membaca dan memirsa teks deskripsi secara audiovisual, anak-anak dapat berlatih mengenali gaya penyajian teks deskripsi yang efektif dan memikat membaca sasaran melalui latihan menulis ulang kalimat perincian dan mengenali kalimat majas personifikasi secara mandiri. Oleh karena itu, dari materi ini, anak-anak akan mendapatkan manfaat, yaitu memahami kata-kata yang jarang muncul dan mengenali kalimat majas personifikasi. Coba jelaskan ke ibu, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang digambarkan itu sesuai dengan citra penulisnya. Anak-anak ibu, apakah kalian pernah menemukan kata-kata yang sulit di teks deskripsi yang kalian baca? Serta bagaimana cara kalian mencari arti dari kata-kata tersebut? Nah, setelah teks deskripsi sudah kalian bacakan, apakah kalian pernah menemukan kalimat bermajas di teks deskripsi? Dan kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kalimat bermajas tersebut? Sebelum anak-anak membaca teks deskripsi yang tertera di bahan ajar bahasa Indonesia kelas 7, ibu akan menyampaikan ciri-ciri dari teks deskripsi ini. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu menggambarkan suatu benda, tempat, ataupun suasana tertentu. Yang kedua, melibatkan panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan untuk menggambarkan suatu objek.
Dan yang terakhir ketiga, yaitu bertujuan agar pembaca dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang telah dideskripsikan. Lalu, apa yang perlu kalian kerjakan? Nah, kalian harus menemukan kata-kata yang jarang muncul atau sulit serta bermajas. Bermajas apa, Ibu? Bermajas personifikasi. Jika anak-anak mengalami kesulitan terkait kata-kata yang sulit dan kalimat bermajas ini, silahkan sampaikan pertanyaan kepada Ibu. Baik, Tono, sangat bagus ya pertanyaannya. Ternyata dari tadi Tono ini sudah konsentrasi dalam menghadapi pembelajaran pada hari ini. Terbukti karena beliau menanyakan, apa sih Ibu majas tersebut? Karena Ibu belum menjelaskan sebelumnya. Nah, majas adalah gaya bahasa yang bisa berupa kiasan, ibarat, perumpamaan yang bertujuan untuk mempercantik makna dan pesan dari sebuah kalimat. Lalu, apa yang disebut dengan majas personifikasi? Majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia. Artinya apa? Artinya membuat seolah-olah benda mati seakan memiliki sifat bernyawa atau hidup. Ibu akan memberikan 2 contoh kalimat yang bermajas personifikasi. Yang pertama, kalimatnya sudah 2 jam lebih pemadam kebakaran bertarung melawan api di lokasi kebakaran. Ada yang tahu penjelasannya bagaimana? Baik, Ibu jelaskan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa api ini kan merupakan sebuah benda mati. Namun bagaimana bisa seorang pemadam kebakaran seolah bertarung melawan sebuah api? Tentunya hal itu hanyalah sebuah bentuk kiasan agar kalimat tersebut menjadi lebih hidup. Bagaimana kalimat yang kedua? Kalimat kedua, bulan dan bintang akan terus menemani perjalanan malam ini. Penjelasannya, bulan dan bintang adalah sebuah benda mati. Di dalam majas personifikasi, bulan dan bintang ini diberikan sentuhan sifat manusia yang bisa senantiasa menemani di malam hari. Anak-anak, berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap agar seluruh anak-anak dapat menyimpulkan secara pribadi materi pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama tadi ada mengenai definisi dari teks deskripsi. Yang kedua ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga ada definisi dari majas serta penjelasan mengenai majas personifikasi, di mana anak-anak Ibu diperintahkan untuk mencarinya di dalam teks deskripsi yang memuat di dalam bahan ajar. Dengan judul apa tadi kalau Ibu boleh tahu? Ayo, ada yang bisa menyampaikan judulnya? Benar sekali, judulnya itu tadi ada Keindahan Alam Indonesia yang Mendunia. Sebelum Ibu menunjuk salah satu dari kalian, ada yang dapat memaparkan penjelasan mengenai cara menggunakan kamus atau langkah-langkah menggunakan kamus dan apa yang dimaksud dengan kalimat bermajas. Serta yang terakhir, apa yang dimaksud dengan majas personifikasi yang telah kita bahas sebelumnya. Luar biasa pemaparan dari rekan kalian ini mengenai penggunaan kamus, apa yang dimaksud dengan kalimat bermajas, dan juga apa yang dimaksud dengan majas personifikasi yang telah Ibu tanyakan. Ibu berharap seluruh anak-anak Ibu ini juga mampu nih untuk memaparkan, menjelaskan secara umum, secara gamblang mengenai penggunaan kamus yang semestinya sudah senantiasa harus kita gunakan ya, apalagi pada pembelajaran bahasa Indonesia.
Lalu ada definisi dari kalimat bermajas dan majas personifikasi yang juga haruslah dipelajari agar anak-anak ibu semakin kuat dalam menjelaskan ini, memberikan penjelasan kepada halayak umum mengenai majas tersebut. Kepada anak-anak ibu yang luar biasa atas antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan materi ajar teks deskripsi. Ibu memohon kepada anak-anak untuk dapat mengulang pembelajaran di rumah, lebih giat membaca, lebih giat mencari tahu ilmu-ilmu yang tidak hanya berkaitan dengan teks deskripsi ataupun majas, tetapi juga pembelajaran bahasa Indonesia lainnya. Agar apa? Agar nantinya saat bertemu pada pembelajaran berikutnya, anak-anak ini sudah memiliki bekal untuk dipaparkan di depan umum kepada teman-teman. Seperti itu. Ibu sangat senang seperti itu ya anak-anak. Dan juga ibu berharap supaya anak-anak ini senantiasa sehat agar memulai pembelajaran itu lebih mudah menangkap pembelajaran, lebih mudah mengerti, lebih mudah menerima, dan ibu juga lebih senang mengajarkan kalian. Seperti itu ya. Jadi ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.